Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febru Nugroho dengan NIM akhir 348. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan melakukan presentasi hari ini. Di sini tugas kami adalah sequence diagram tentang sistem informasi klinik. Ini adalah gambar hasil dari sequence diagram kami. Kami memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas pasien, lalu ada kelas dokter, kelas apoteker, kelas admin, kelas pemeriksaan, kelas resep, kelas obat, dan juga kelas tagihan. Sebelumnya, apa sih sequence diagram itu? Sequence diagram adalah deskripsi visual alur eksekusi sistem. Di sini, sequence diagram kami memiliki tujuan utama untuk sistem administrasi klinik, di mana sistem informasi klinik ini dirancang untuk mengelola data pasien, dokter, pemeriksaan, resep, obat, dan tagihan secara terintegrasi. Saya mulai dari yang pertama, yaitu ada di kelas pasien menuju ke kelas dokter. Di sini pasien meminta pemeriksaan kepada dokter. Proses ini dimulai ketika pasien datang ke klinik dan meminta dilakukan pemeriksaan kepada dokter. Untuk korelasi di source kodenya sendiri ada di line 28, public void, minta pemeriksaan. Nanti hasilnya sistem out print nama plus meminta pemeriksaan kepada dokter. Selanjutnya ada dokter, ada di kelas dokter kelas dokter menuju ke kelas pemeriksaan, di mana dokter melakukan pemeriksaan. Di sini dokter mulai melakukan pemeriksaan dengan koordinasi data yang mungkin melibatkan informasi pasien dari sistem atau apoteker, misalnya riwayat penyakit. Untuk korelasinya ada di line 51, public string lakukan pemeriksaan, string keluhan, sistem out print nama plus melakukan pemeriksaan terhadap keluhan. Lalu return diagnosa berdasarkan keluhan. Sini lalu selanjutnya di kelas dokter menuju ke kelas pasien menginformasikan diagnosa. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memberitahu hasil diagnosa kepada pasien. Untuk korelasinya ada di line 51 sampai 53 juga. Public string melakukan pemeriksaan, return nama plus melakukan pemeriksaan terhadap keluhan. Nanti hasilnya return diagnosa berdasarkan keluhan. Selanjutnya ada di kelas resep menuju ke kelas obat. Di sini resep tersebut memiliki informasi daftar obat yang harus disediakan. Untuk korelasinya ada di line 100, public void tampilkan resep, sistem out print resep ID plus ID resep, sistem out print daftar obat plus daftar obat. Selanjutnya ada di kelas dokter menuju ke kelas apoteker, memberikan resep. Dokter memberikan resep kepada apoteker untuk disiapkan. Sini public resep buat resep, string ID resep, string daftar obat, membuat resep untuk pasien, return new resep, ID resep, daftar obat. Lalu ada kelas apoteker ke kelas obat. Ini untuk mengecek stok obat. Nah, apotekernya sendiri memeriksa ketersediaan obat sesuai resep. Korelasinya ada di public void beri obat, integer jumlah. If obat cek ketersediaan jumlah, obat kurangi stok jumlah, sistem out print obat plus get plus obat get nama diberikan kepada pasien oleh apoteker. Lalu ada kelas apoteker menuju pasien memberikan obat. Setelah dicek dan tersedia, apotekernya memberikan obat kepada pasien. Korelasinya sama seperti yang tadi, ada di line 118, public void beri obat, integer jumlah. If obat cek ketersediaan jumlah, ini mengecek ketersediaan jumlah obatnya sendiri. Lalu obat kurangi stok jumlah. Di sini jika obatnya melebihi batas maka bisa dikurangi stoknya. Sistem out print obat plus get nama plus diberikan kepada
pasien oleh apoteker. Di sini obat yang sudah diresepkan oleh dokter dan dibuat oleh apoteker akan diberikan kepada pasien. Sistem outprint, stok tidak cukup untuk obat. Ini akan menampilkan jika stok obatnya itu tidak cukup. Lalu ada kelas admin menuju ke kelas pemeriksaan. Admin membuat tagihan berdasarkan data pemeriksaan dan resep yang diberikan. Korelasinya ada di sini. Public void validasi tagihan, system out tagihan dengan ID plus tagihan get ID tagihan. Lalu ada kelas pemeriksaan menuju ke kelas obat. Ini untuk memvalidasi tagihan. Sistem memvalidasi daftar harga obat untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan. Di sini korelasinya ada di public void, tampilkan hasil, sistem out print hasil pemeriksaan, sistem out print tanggal, sistem out print keluhan, sistem out print diagnosa. Dan untuk validasi tagihannya ada di kelas admin. Di sini public void validasi tagihan, sistem out print tagihan dengan ID plus tagihan titik get ID tagihan plus divalidasi oleh admin. Yang terakhir ada di kelas obat menuju ke kelas tagihan. Di sini memproses tagihan. Tagihan diproses dan dicatat oleh sistem dan siap untuk dibayar oleh pasien. Korelasinya ada di kelas obat ini dan juga di kelas pemeriksaan. Ini public string get ID, public void tampilkan tagihan, sistem out print ID tagihan plus ID tagihan, sistem out print jumlah plus jumlah dalam bentuk harga rupiah, sistem out print status bayar plus status pembayaran, apakah obatnya sudah dibayarkan oleh pasien atau belum. Kesimpulannya, diagram ini menggambarkan proses layanan di klinik secara terstruktur, mulai dari pemeriksaan hingga tagihan. Ini membantu semua pihak, pasien, dokter, apoteker, dan admin untuk berkoordinasi dengan baik melalui sistem informasi yang saling terhubung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.